Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah kalian untuk belajar? Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang organ pernapasan pada manusia. Yuk simak video berikut. Tahukah kamu, kita setiap hari bernapas untuk keberlangsungan hidup kita. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Makanan itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. Nah, adik-adik, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu dalam yang pertama, menyebutkan pengertian organ pernapasan manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ pernapasan manusia. Yang ketiga, menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Yang keempat, menyebutkan macam-macam penyakit pernapasan pada manusia dan cara mencegahnya. Organ pernapasan manusia adalah organ atau alat yang dipakai dalam rangka menghirup dan menghembuskan udara. Pada manusia, alat pernapasannya meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ hidung. Hidung berfungsi sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Udara masuk melalui hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Organ faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Faring memiliki fungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Organ laring. Laring terdapat di bagian belakang faring yang berfungsi untuk menghasilkan getaran suara saat kita berbicara. Organ trakea. Pada trakea untuk mengalirkan udara dari dan menuju ke paru-paru. Organ ini juga menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Organ alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus juga memiliki bentuk seperti buah anggur. Organ bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus memiliki fungsi untuk menghantarkan udara dari saluran pernapasan atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Organ bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Bronkiolus juga memiliki fungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia terjadi saat udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Yang kedua, asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, dan perubahan cuaca. Yang ketiga, kanker paru-paru, merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Yang keempat, tuberkulosis, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Yang kelima, bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Yang keenam, influenza, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Cara memelihara organ pernapasan manusia. Yang pertama, menjaga organ pernapasan.
Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Langkah yang pertama yaitu menjaga organ pernapasan dengan cara makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Langkah yang kedua yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan seperti tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Langkah yang ketiga, merawat organ pernapasan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur. Yang kedua, memeriksa kesehatan organ pernapasan secara teratur ke dokter. Langkah yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup nafas. Yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan cara menanam banyak tumbuhan hijau. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.